Saya Fuad Bawazir sudah mulai menjadi pencinta Fadlizon Official Channel YouTube ini. Karena memang yang diberikan banyak memberikan nilai-nilai pencerahan yang sangat luas. Jadi jangan lupa kita semua subscribe pada Fadlizon Official Channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara di Fadlizon Official Channel YouTube ya. Saya ingin berbincang-bincang dengan seorang tokoh ekonom, pernah menjadi Dirjen Pajak, kemudian Menteri Ekonomi pada Kabinet Pembangunan 7, pernah jadi anggota DPR, MPR, dan kini di Komisi Kajian Ketatanegaraan di MPR. Nah, ini adalah Bang Dr. Fuad Bawazir yang juga masih aktif beliau ini di dalam melihat perkembangan ekonomi, keuangan, bahkan politik dan situasi sekarang. Bang Fuad, terima kasih nih, kita mau ngobrol-ngobrol tentang mungkin ya kalau boleh diawali dengan karena kita berada di tahun baru ini, diawali dengan sebuah prospek secara umum ekonomi kita ya. Nah, baru nanti kita membahas beberapa hal yang lebih detail. Menurut Bang Fuad yang mempunyai banyak pengalaman di masa-masa lalu, yang saya juga nanti ingin tanya, kita ini berada di dalam satu situasi kan dengan pertumbuhan minus udah beberapa kuartal. Apakah di tahun 2021 ini kita akan mendapatkan satu situasi yang lebih baik? Apa lebih buruk? Ya, terutama dengan perkembangan pandemi COVID yang terus meningkat di kita beberapa waktu belakangan ini, tapi di sisi lain sudah ada vaksin. Mungkin dari situ dulu saya ingin tanya Bang Fuad. Iya. Ya. Kalau pemerintah mengatakan nanti kita akan ada pertumbuhan 5% tahun 2021, saya rasa itu ya masih jauh atau mimpi lah ya. Kita berharap aja tidak lebih buruk dari tahun yang lalu. Tapi kalau situasi pandeminya ini tetap memburuk, ya bisa saja keadaan yang kita alami pada tahun 20 akan berlanjut ke 21. Ya, jadi ini antara kekuatan pandemi, efektivitas vaksin, dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani masalah gitu, masalah ekonomi. Keadaan yang kita hadapi ini sekarang sebetulnya lebih kompleks ya dari krisis dulu ya. Kalau krisis dulu itu kan selain tidak ada masalah pandemi, pemerintah dalam keadaan keuangan negara dalam keadaan solid, ya, betul. Nggak ada masalah, sehingga pemerintah bisa seperti Godfather untuk membantu swasta yang sedang terpuruk. Nah, kalau sekarang ini kan yang terpuruk semuanya, pemerintahnya sedang terpuruk, swastanya terpuruk, ya kan? Ya rakyat kecil itu juga terpuruk begitu kan, sehingga kondisi yang dihadapi itu semakin berat gitu kan. Jadi situasi ini memang memerlukan satu terobosan yang tepat lah untuk mengatasi, dan tidak boleh ada faktor-faktor yang mengganggu, ya faktor-faktor yang ekonomi maupun non ekonomi yang mengganggu. Kalau ada gangguan-gangguan itu susah. Misalnya ada gangguan-gangguan korupsi kayak bansos dan sebagainya, itu menyebabkan pihak yang akan melakukan bisnis di Indonesia, terutama orang asing, itu waduh, kalau negeri yang kayak begini gitu kan, duit bansos, duit yang lagi setengah mati diperoleh, dibagi aja disalahgunakan gitu, tentu orang ragu mendekati kita gitu loh. Sehingga indeks kita kan sekarang sedang menurun nih, indeks korupsi lagi memburuk, indeks demokrasi sedang memburuk, semuanya sedang memburuk kan. Ini juga sangat tidak membantu untuk recovery gitu. Justru itu saya lihat kan di satu sisi tentu kita mau ada optimisme, tapi di sisi lain realitas masih menunjukkan kelihatannya kok tantangan-tantangan ini
berat gitu ya. Misalnya ada strain lain dari virus itu yang harusnya kemarin katanya prospek ekonomi naik, tapi semua sekarang malah lockdown. Kemudian kalau kita lihat jadi satu krisis kesehatan, yang kedua soal ekonomi yang pada periode tahun 2020 kan ada kecenderungan waktu itu pihak yang juga ingin mendahulukan ekonomi, tapi ada yang kesehatan. Sehingga terjadi di awal itu kan bahkan ketika DKI mau melakukan apa yang disebut kemudian sebagai PSBB malah ada penentangan gitu. Nah, menurut Bang Fuad, antara ekonomi dengan kesehatan ini kan pasti udah nggak bisa dipisahkan sekarang dan dampaknya kan langsung. Nah, sejauh mana kira-kira ini bisa mengangkat ekonomi kita, vaksin ini, misalnya artinya kita bisa meredakan ini, dan bisa mencapai 5%. Kok kayaknya angka itu mudah sekali diucapkan gitu ya. Padahal beberapa tahun ini saja dalam situasi yang relatif lebih bagus, itu target 5% kadang-kadang cuma 4,9, 5,1 jadi 5, 5,2 jadi 5 gitu ya. Yakin kita bisa nyampe 5% itu Bang? Oh, pasti enggak lah, dalam keadaan normal aja nggak nyampe. Masalahnya ini kan banyak pejabat ekonomi itu yang jualannya itu cuman kayak statement aja. Misalnya prediksi-prediksi orang asing ya yang punya kepentingan Indonesia, yang muji Indonesia bakal begini, itu yang dijual. Itu yang dicekokin kepada masyarakat. Lantas mengenai kinerja sendiri nggak pernah ada kinerja. Pemerintah itu umumnya selalu mengatakan kami lebih baik dibanding ini, kami lebih baik dibanding ini, itu selalu propaganda gitu, ya kan? Selalu itu baik-baik saja, kami prudent, kami berhati-hati, kami terukur. Jadi statement-statement rangkaian kata yang udah dari zaman Orde Baru sampai sekarang pas sama situasi yang sudah tidak pas lagi itu dipakai itu aja terus kata-kata itu, sehingga nggak ada bedanya. Misalnya nanti itu ini masih sesuai masih apa gitu. Jadi nggak pernah ada masalah gitu seolah-olah kayak gitu kan. Padahal realnya kan tidak seperti itu, ya kan. Ancamannya itu kan banyak dari sudut misalnya tahun kemarin. Pajak mungkin udah kontraksi pendapatan negaranya itu bisa sampai 19%-an. Belanjanya itu naik sampai 15%-an gitu kan. Jadi kan gapnya makin meluas. Ketika pemasukan kecil, pengeluaran besar kan lebih besar pasak dari tiang. Ya rumah tangga pun kalau terus-terusan lebih besar pasak dari tiang, itu juga bisa ambruk. Cuman ini untungnya negara. Jadi agak sedikit lain karena negara itu kan antara lain ya bisa mempunyai kekuatan ekstra lah ya, yang tidak pada perusahaan atau pada orang pribadi gitu. Cuman kalau gap seperti ini terus-terusan, ini tetap mengkhawatirkan pihak orang yang misalnya memberikan pinjaman ke kita atau yang mau investasi di kita, karena ini akan mengkhawatirkan. Sebagian besar krisis ekonomi dunia ini kan umumnya karena kegagalan bayar utang. Iya. Ya kan kita termasuk sekarang juga Yunani kemarin ya. Iya. Kita rasionya sudah memang meninggi. Mungkin sekarang udah 37,5, nanti kira-kira akhir tahun ini bisa 45 gitu kan persen dari PDB. Tapi masalahnya pemerintah sih bisa berargumentasi dengan mudah, oh itu kan masih di bawah 60%. Masalahnya bukan 60%-nya, ada yang sudah 100% juga nggak masalah. Lantaran kemampuan kita untuk membayar gitu loh. Itu yang kemarin dikritik sama Pak SBY juga kan. Kemampuan kita bayar itu yang lebih penting daripada sekedar rasio-rasio seperti itu. Itu nggak membantu karena utang dibayar pakai cash, pakai uang gitu loh. Sekarang beban pembayarannya sudah sangat berat. 345 itu kalau nggak salah untuk ya sudah bunga kan, ya. Iya sudah bunga aja itu sudah terus akan menyedot terus. Nanti mungkin sampai akhir tahun ini bisa menyedot 40 sampai 45% dari pendapatan negara itu untuk bayar seperti itu, yang nggak punya ruang gerak kan. Makanya ketika defisit itu sekarang utangnya katakanlah udah 6.000 triliun gitu ya. Iya. Kalau nanti nambah ini 1.000 setiap tahunnya 1.000 triliun tambahan baru, kan tuh rasionya nanti akan cepat meledak. Sementara PDB kita tahun yang lalu katakanlah hampir 16.000
tahun 2019. Tapi kan ke tahun 20 karena negatif berarti turun. Iya. Kalaupun saya menghitung misalnya naik, jadi 19 ke 2000 PDB-nya menurun karena pertumbuhan yang minus itu. Kalaupun nanti saya anggap tahun 21 ya biar nggak menyinggung pemerintah, tumbuh 4%, 3% atau 4% tahun-tahun ke depan 21, 22 gitu kan. Maka PDB nanti akhir tahun 22 itu juga paling banter 17.000, kira-kira kalau hitungan sih 16.600 triliun. Ya kan? Karena dari tahun 19 saya ulangi lagi itu yang cuma 15.883 triliun terus dikurangi negatif, terus baru naik lagi itu. Nah, kalau itu demikian, maka rasio utang negara terhadap PDB nanti pada akhir tahun 22 itu sudah bisa 47%. 47,5% dari mana? Karena kan tadi 6.000 triliun, sekarang kalau ditambah lagi 1.000 2 tahun berturut-turut 21, 22 nambah 1.000 kan jadi 8.000 triliun. 8.000 triliun dibagi dengan 16.600 sekian triliun, kira-kira 47,5%-an gitu rasionya gitu kan. Rasio utang ke PDB. Ke PDB, tapi daya belinya bagaimana pendapatan negara yang untuk membantu menopang itu kan. Kalau saya anggap tahun 21 ini pertumbuhan 4%, super optimis ya. Itu tahun 21 pendapatan negara juga tambah 22 tambah 4% lagi itu baru 1.839 triliun itu. Kalaupun itu pakai angka dasarnya udah tinggi. Nah, rasio pendapatan negara terhadap PDB itu kan cuma 11% kalau dihitung dari situ. Yaitu 1.700-an tadi dibagi dengan rasio PDB masing-masing yang tadi saya estimasi. Kalau tahun 20 1.700 triliun, pendapatan negara dibagi dengan 15.400-an triliun. Tahun 21 1.768 triliun dibagi 16.000 triliun dan seterusnya gitu. Itu cuma rata-rata 11% pendapatan negara. Jadi sangat suram kan. Nah, sedangkan kalau dilihat dari rasio-rasio ini kita jelas jauh di bawah standar manapun juga, meski termasuk di Asia Tenggara. Karena pendapatan per kapita kita semuanya menurun gitu. Kita jadi semakin tertinggal ya, dari sudut pendapatan per kapita pun juga menurunnya itu jauh gitu loh. Nah, pertumbuhan ini yang memprihatinkan kita itu begini. Ya. Tahun 99 sampai tahun 2004 pertumbuhan income per kapita, pertumbuhan income per kapita Indonesia 99 ke 2004 itu masih 71,4%. Tahun 2004 ke 2009 pendapatan per kapita masih 96,6% pertumbuhan selama masa itu. 2009 ke 2014 masih pertumbuhan income per kapita masih 54,4%. Tapi 2014 sampai 2019 pertumbuhan per kapita itu hanya 18,4%. Iya, iya. Kan drop sekali. Iya, iya. Gitu kan. Nah, jadi karena pertumbuhan income-nya turun, maka pendapatan pajak per kapita juga menurun. Sementara utang per kapitanya naiknya drastis. Jadi dari sudut ini jujur ngomong aja, we are in the wrong direction. Ya kan, tapi banyak para ekonom di pemerintah ngomong we are in the right direction, ya sudah nggak apa-apa, itu udah dari itu kan. IKOR juga misalnya ini beberapa petunjuk aja ya saya tunjukin. Iya, betul, penting indikator. Tahun 2011 IKOR kita itu incremental capital output ratio ya. Kita negeri miskin kapital tapi boros kapital. Aneh ini. Masih 3,8. Sekarang tahun 2017 sudah 6,4. Jadi produktivitas ekonomi Indonesia itu menurun, di antara lain ya memang antara lain ada bilang anjloknya harga komoditas dan lain-lain, tapi kan ini hal yang memburuk gitu kan. Nah, tapi biasanya ditutup dengan
prediksi-prediksi impian dari luar negeri yang punya kepentingan di Indonesia yang muja-muji, tapi padahal dia punya asumsi-asumsi banyak, itu kan nggak diangkat tuh asumsi-asumsinya biasanya kan, nggak pernah dipenuhi oleh kita gitu kan. Jadi nggak dipenuhi, ramalan boleh dari ini McKinsey sebagainya lah, Pricewaterhouse, tapi itu ada catatan-catatan penting yang umumnya nggak terpenuhi, syarat-syarat itu tidak bisa diperoleh sama kita. Iya. Nah, makanya saya lihat itu solusi-solusi yang diajukan pemerintah itu, para ekonom di pemerintah menurut saya itu bukan saja kering gitu ya, dalam arti kurang kreatif dan tidak realistis gitu. Tetapi lebih banyak ya nanti nunggu memanfaatkan sampai ambruk, karena khas dari para ekonom di pemerintah di banyak negara. Kalau masih belum ambruk selalu bilang we are okay, we are in the right direction. Ingat zamannya dulu itu fundamental ekonomi kita kuat menjelang 97-98 sudah mau jelang ambruk gitu kan. Masih dibilang kuat. Kuat begitu udah ambruk rame-rame nyalain Pak Harto gitu kan. Nanti ini kira-kira kalau kira-kira ini ambruk rame-rame nyalain Pak Jokowi ini presiden. Orang presidennya begini itu udah khasnya mereka. Ya. Gitu kan. Nah, sekarang ekonomi kita kan terutama keuangan negara lah, kalau kita ngeliat dari keuangan negara berat. Ekonomi juga transaksi berjalannya misalnya defisit, ya kan? Defisit ini itulah korupsinya sedang meninggi, APB-nya defisit, minyaknya juga lagi kurang defisit, ya kan? Pendapatan negaranya cuma 11%, kalau pajak malah paling 8%. Tax ratio turun. Iya, turun ya. Kalau pendapatan negara keseluruhan paling 11. Ya, rasio pajak hanya 7-8%. Sementara utangnya terus membengkak kan, terus saja. Nah, itu kan satu tantangan yang menyebabkan banyak orang jadi ragu. Jadi Anda sekarang lihat tadi apa? Defisit penerimaan kita sekarang hampir 1.000 triliun kan. Iya. Nah. Itu kan yang akan ditutup dari utang kan. Utang lagi, jadi gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Nah sekarang mau apa? Kayak kalau seperti ini sampai kapan? Kan paling banter dari suatu penguasa ini berharap memanfaatkan dulu yang ada sekarang sekuat mungkin, nanti pas lagi jatuhnya berharap sudah ganti pemerintahan. Itu kan yang terjadi di Yunani gitu. Betul. Memanfaatkan dulu, borrowing capacity yang masih tersisa masih ada, dimanfaatkan habis, nanti keadaan ambruknya berikutnya gitu loh. Itu yang bahaya negara. Apalagi ini terus terang aja, Bu Sri Mulyani ini kan orang yang pertama sekali memperkenalkan surat utang negara. SUN itu SBN itu. Ya. Kami itu dulu dalam Orde Baru, bahkan setelah Orde Baru pada Pak Habibie, kemudian Gus Dur, Ibu Mega gitu ya presiden itu, masih belum memperkenalkan SUN SBN. Karena paham kami itu para senior itu, kita belum siap. Jadi kita cuman utangnya cuman pinjaman bilateral multilateral. Nggak mau pakai surat utang. Nah Sri Mulyani ini kan yang memulai akhirnya tidak terkendali, dia memulai dia nggak bisa mengakhiri, kapan kan sekarang akhirnya gitu kan. Terus nambah utang, dan nambah utangnya itu kecenderungannya lebih besar. Misalnya utang pada tahun 20 itu utang netonya 1.227 triliun, lebih besar dari defisit. Pada tahun 2021 juga utangnya akan lebih tinggi lagi dari defisit yang dianggarkan. Jadi untuk cadangan. Iya. Ya itu memang boros ya, jadi bayarnya bebannya lebih besar. Tapi karena saking takutnya selalu ngambil utang lebih besar dari defisit. Gitu. Untuk jaga-jaga gitu. Nah utang negara itu ya pada akhir tahun 14 kan baru 2.609 triliun. Tahun 14. Tahun 20 sudah 6.000 triliun. Artinya apa? Lebih dari 2 kali lipat. Naik 3.400 triliun kira-kira. Iya. Ya kan? Dalam 5 tahun. Atau rata-rata per hari utang itu nambah 1,55 triliun per hari. Termasuk Sabtu Minggu hari libur gitu kan. Luar biasa. Ya itu bagian jadi 3.400 triliun dibagi 6 tahun. 6 tahun itu 6 kali 3, 65 hari, makanya jatuh 1,55 per hari. Per hari. Nambah utang
1.550 miliar. Kalau dihitung begitu luar biasa ya. Iya, ya kan? Tentu ini saya rasa sudah di luar kendali. Saya membaca juga artikel dari itu ya, ekonom bagus itu Pak Antoni Budiawan itu ya. Kalau istilahnya dia itu ini sudah di luar kendali gitu loh. Karena terlalu besar dana yang tersedot oleh masyarakat, dari masyarakat untuk membiayai ini. Makanya dulu itu kami nggak mau bikin surat utang, para ekonom-ekonom yang lama itu. Karena kami nggak mau ada crowding out, yaitu uang yang ada di perbankan di masyarakat itu rebutan antara pemerintah dengan surat utangnya dengan swasta yang ingin investasi. Sekarang ini kan bank-bank naik asetnya itu karena surat utang sebetulnya. Kreditnya sendiri, kredit perbankan itu kan kecil sekali sekarang, pertumbuhannya nggak masuk akal. Kita berharap sampai 20%, itu baru ekonomi bergerak bagus. Sekarang paling 5-6%. Iya. Nah, asetnya nambah dari mana? Dari beli surat utang. Itu yang dulu kita nggak mau crowding out. Makanya kita cuma pilih pinjaman bilateral, pinjaman multilateral. Kita belum siap. Kalau ada duit pakai sun-sun, wah duitnya itu kayaknya buat macam-macam, sehingga alokasi anggarannya tidak sehat. Jadi yang dulu kita ramalkan itu ditabrak sama Ibu Sri Mulyani dengan sun, ya sekarang semua terbukti. Prediksi kita yang kita nggak mau ada crowding out, akan begini, wong akan jadi boros, utang bengkak macam-macam. Sekarang utang yang 6.000 triliun itu kan sebagian besar utang sun. Iya. Utang pinjaman bilateral paling 1.000 triliun masih terkendali bener kan gitu. Iya. Itu kenapa waktu Krismon dulu keuangan negara masih sehat. Kalau sekarang keuangan negaranya juga sudah tidak sehat. Ya, menimbulkan crowding out yang kita dulu menghindari gitu kan, sehingga kita hanya mengenal pinjaman bilateral tadi. Sekarang kecenderungan lagi kredit perbankan ini kemari ini cenderung akan menurun. Karena apa? Ya investasi swasta cenderung menurun, orang hanya akan membeli surat utang aja gitu kan. Tapi batasannya sampai kapan pemerintah sendiri sanggup kan gitu. Iya. Untuk hidup dengan dunia utang itu. Nah, dari mana sekarang? Persoalannya adalah akan dibiayai dari mana nih defisit ini, gitu kan? Iya. Tapi sebelum ke situ, Bang Fuad, nanti saya akan ingatkan lagi akan sampai di mana gitu. Ini kita bicara dulu misalnya nih mazhab. Ini kalau dalam ekonomi mazhab apa nih yang terus bergantung terus kepada utang gitu ya. Dan kan padahal Pak Jokowi sendiri yang selalu mengatakan Trisakti berkali-kali di mana-mana. Termasuk berdiri di atas kaki sendiri, politik, berkepribadian secara budayaan dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita lihat di dalam praktek ekonominya sangat liberal gitu ya. Seperti Washington Consensus, malah mungkin lebih dari itu. Lebih kita kebablasan istilahnya malah. Makanya kok ini ada yang disconnect gitu. Kan katanya menteri itu tidak ada visi misinya, adalah visi misi presiden. Presidennya mengatakan Trisakti, tapi kok prakteknya kayak begini gitu. Saya kira kok itu makin jauh ya, lihat ketergantungan kita itu semakin meningkat tuh kalau kita bedah gitu ya, semakin kemandirian itu semakin jauh. Itu dia. Ya kan, dari mulai urusan makan, urusan barang-barang apa semua ya. Impor. Istilahnya kalau dulu itu kita untuk menjadi, kalau bahasa politik ya, tapi meskipun itu dalam ekonomi ada benarnya juga. Kita keluar itu jadi kuli, sekarang untuk jadi kuli nggak usah keluar negeri, majikannya udah datang ke sini gitu. Dalam negeri pun kita jadi kuli gitu loh. Iya. Gitu kan. Jadi memang belum ada itu soal Trisakti segala macam, itu masih jauh. Nggak, justru itu saya melihat mazhab dari kebijakan ekonomi kita ini kan mazhab utang gitu jadinya ya. Sangat bergantung pada utang, dan sepertinya kok tidak ada terobosan-terobosan, tidak ada inisiatif-inisiatif yang bisa melakukan implementasi di luar semacam textbook ini gitu.
Kenapa itu Bang Fuad? Iya gini, sebetulnya ya ekonomi kita ini sudah bermasalah sebelum ada pandemi kan. Iya betul. Kita udah tahu ini semua bermasalah, ya kan. Waktu itu yang dipakai adalah selalu pakai rumus kualitatif karena ada ketidakpastian global tidak menentu kayak gitu-gitu. Alhamdulillah ada pandemi. Ini dapat sekarang kambing hitam baru pandemi gitu kan. Udahlah lolos mereka itu. Jadi sebetulnya kalau di ekonomi pemerintah itu senang ada pandemi ini. Karena sekarang ada jalan. Bisa disalahkan. Sehingga bisa bikin ini, bisa bikin perpu, bisa bikin macam-macam. Saya tidak menyalahkan juga itu bikin perpu ya. Karena kalau tidak ada perpu jujur aja, udah bangkrut ini negeri. Udah tutup. Udah nggak bisa dibayar. Misalnya aja gini, defisit tahun 20 ya. Itu 1.339 tapi realisasinya 1.000 triliun kurang sih gitu ya. 900-an ya. 956 triliun kan realisasinya gitu. Itu kan ditutup dengan utang. Utang itu kan berarti ya praktis menjual surat utang negara. Siapa pembelinya? Yang paling besar BI kan? BI mungkin membeli sekitar 650-an triliun. Gitu, ya kan? Padahal ini biasanya nggak pernah terjadi ya. Iya, dan itu kan sebagian besar tentu kalau BI yang beli itu kan tanpa bunga karena kalau istilahnya burden sharing itu kan tanpa bunga ya. Nah, kalau misalnya ini sekarang saya ambil garis lain, BI tidak beli defisit itu, orang asing juga udah nggak beli kan? Iya. Orang asing menyerapnya paling hanya sebagian itu tadi sisanya. Ini kan BI membeli kalau sudah orang asing atau investor udah kagak pada beli, baru BI masuk kan. Nah kalau enggak itu dari mana? Mungkin gaji nggak bisa dibayar. Kan gawat gitu kan. Jadi defisit ini sebetulnya walaupun defisit fiskal, prakteknya tahun 20 kemarin itu sebagian besar itu ditanggung, defisit APBN tadi ya, sebagian besar itu de facto ditanggung oleh BI. Ya tentu lama-lama BI juga berat, tapi jujur ngomong aja kalau harus beratnya BI dengan beratnya fiskal lebih bagus kita ya biarin aja BI sedikit berat. Kenapa? BI kan tidak ada beban fiskal yang berat. Kedua, BI itu kalau sampai ada bangkrut gitu ya, pemerintah bisa nutup masih. Kewajiban undang-undang begitu, masih bisa dibantu oleh pemerintah. Ya tapi ini kan pilihan yang berat memang bagi pemerintah. Ya saya nggak mengungkap kekeliruan polisi-polisi yang lama lah. Sekarang aja ini, sekarang dalam kondisi sudah seperti ini, pilihannya adalah kalau Anda terus menjalankan politik defisit ini, kan harus ditutup. Ya, defisit itu kan dari utang. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana caranya? Satu, Anda menutup dari sun yang biasa. Risikonya dipakai sun biasa itu ya mungkin pembelinya sudah mulai takut, ragu. Karena tadi pendapatan negara yang buat menopang itu sudah terpuruk kan gitu. Ya. Kedua, dia berbunga. Makin menterpurukin lagi. Sehingga bukan gali lubang tutup lubang. Tapi untuk bayar bunganya pun Anda harus bikin utang baru. Jadi lubangnya makin dalam untuk nutup yang jatuh tempo maupun untuk bayar bunga yang lama dan bunga yang baru. Bahkan untuk yang rutin-rutin itu sudah dari situ juga utang. Kalau makin berbunga ya nggak lama lagi berarti sudah akan bangkrut keuangan negara itu. Maka pilihan lain adalah mencetak uang, money creation. Kan kemarin kalau tidak salah tahun lalu ya, sudah mulai ada juga itu ya? Sudah, dengan dibungkus namanya burden sharing, BI suruh beli kira-kira 400 triliun gitu kan. Ya itu sih terus terang aja pilihan yang lebih masuk akal karena untuk mengharapkan dari pasar orang investor bener beli juga mungkin sudah nggak ada. Udah takut beli utang dari kita. Kedua ya kita tadi saya katakan fiskalnya mungkin makin nggak sanggup bayar bunganya, bayar apa segala macam. Kalau dari BI ini kan nggak bayar bunga,
pokoknya ya kasarnya nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu kan, dibayar terus umur hidup sampai itu di situ tuh kecandel gitu. Ya. Nah yang ditakuti apa sih dari money creation? Nah pertanyaannya kan gitu. Kalau tadi kita udah tahu kalau utang dari dibiayai dari pinjaman, defisit itu bunga kan tadi makin nggak ada yang percaya, susah nyari, bangkrut segala macam APB-nya. Ini tentu juga beratin BI, tapi saya tadi bilang tidak seberat bangkrutnya ini APBN. Nah, kalau dari money creation itu yang ditakuti dari dulu adalah inflasi. Itu. Tapi menurut saya itu sekarang tidak akan terjadi inflasi itu. Karena tidak ada transaksi. Karena tidak ada kan gini, ketika supply and demand atau permintaan dan penawaran atau produksi dan konsumsi gitu ya, kata-kata lain yang sama lah intinya gitu. Seimbang, harga stabil. Kalau pincang bisa sebaliknya. Kan tergantung mana. Kalau semuanya lagi harganya naik gitu segala macam. Nah, kemarin itu pada awal-awal krisis kan ada gerakan. Terus terang aja saya lihat dari kelompok tertentu, pemerintah suruh cetak uang sampai 3.000 triliun, ingat gak? Iya betul. Untuk para supplier. Nah ini yang saya bilang ini bandit itu. Itu bandit benar. Karena apa? Nah saya ceritain kepada Anda ini. Bahwa money creation itu, utang dari BI tadi yang ditakuti adalah kalau ada inflasi kan gitu. Betul. Tapi ketika sedang tidak ada keseimbangan kayak sekarang ini, daya beli menurun, berarti demand menurun di bawah supply-nya, ya kan? Yang nggak mungkin. Sekarang yang harus kita seimbangkan apa? Kalau daya beli sedang rendah atau sedang turun, kadang rakyat tidak kerja, rakyat sedang menganggur ya. Tidak punya uang, tidak punya penghasilan, artinya kan gitu. Jadi benar-benar demandnya itu sedang turun di bawah kemampuan supply-nya lah kira-kira gitu. Barang dan jasa relatif tersedia atau mudah disediakan. Tapi tetap pembelinya tidak punya uang. Jadi ekonominya benar-benar tertekan. Itulah yang perlu diseimbangkan lagi. Nah, cara menyeimbangkannya gini. Bagaimana? Ya demand yang mesti dinaikin. Kan gitu, untuk mendekati supply kan gitu. Meningkatkan daya beli rakyat Indonesia untuk menaikkan permintaan, menaikkan demandnya itu yang paling penting intinya gitu ya, supaya bisa menyerap barang dan jasa yang ada supaya kembali ke stabil, ekonomi bisa pulih, bisa seimbang tanpa ada inflasi karena baru naikin ini. Apakah benar barang itu umumnya ada? Misalnya aja dunia wisata, hotelnya ada, restoran juga ada, tempat wisatanya ada, ini supply-nya sudah ada. Loh kok dulu para pemilik pemodal besar ini yang minta duit untuk kami kan gitu. Ya itu dibawa ke luar negeri. Rampok maling bawa keluar negeri sejarah BLBI lagi. Makanya dulu saya menentang. Wong yang bermasalah di demand side kok, bukan di supply side. Iya. Ini yang mesti dibantu. Tapi sebenarnya dibantu pakai bansos dicolong. Itu kan bagian itu masalah. Ini yang dibantu. Gitu kan? Jadi menaikkan dengan cepat itu terutama karena pandemi ini seperti sekarang ini adalah ya menaikkan mau nggak mau menaikkan ekstra belanja, menaikkan ekstra belanjanya APBN gitu. Nah sumber dananya itu nggak dari mana, ngenjot pajak kan nggak mungkin, pajak lagi terpuruk, ekonomi terpuruk ya. Kalau menarik utang luar negeri sekali lagi atau untung dalam negeri terus selain crowding out tadi juga masalah bunga nggak mungkin. Ya memang dalam kondisi itu ya money creation. Sekarang uang, ini ya minjem dengan bunga 0% dari BI ya, dan itu sekarang ini sedang tidak menimbulkan inflasi. Iya betul. Karena baru untuk menaikkan demand supaya seimbang lagi. Nanti kalau sudah kelewatan terus menerus baru inflasi. Sekarang kan belum, bukti inflasi juga kemarin itu rendah. Padahal sudah ada money dari BI sudah cukup lumayan itu kan. Jadi sekali lagi uang ini harus di demand side. Untuk rakyat kecil, belanja barang dalam negeri. Yang penting uang yang ini money creation itu tadi jangan dipakai buat bayar yang ke luar negeri. Itu malah mengganggu nanti. Mengganggu cadangan Indonesia dan konsumsi lah ya. Harus konsumsi bawah betul. Dipakai betul oleh orang bawah. Ya, menaikkan demand itu gitu. Karena yang nggak ada itu memang pembeli barangnya itu sebetulnya sih bisa ada. Kapasitas produksinya juga sudah ada.
supaya pokoknya orang miskin mampu berbelanja dari mulai kebutuhan pokok segala itu, termasuk apa yang berat-berat, sekolah yang berat dibantu, apa yang bantu gitu kan, sehingga dipakai. Yang penting jangan untuk proyek yang besar, jangan untuk, kalaupun ada infrastruktur boleh-boleh, tapi infrastruktur di pedesaan yang padat karya, gitu kan, sehingga manfaatnya bagi perekonomian ada. Yang menjadi masalah banyak orang nanya kira-kira berapa tuh jumlahnya, kan limitnya gitu. Berapa? Limitnya itu berapa? Kalau saya bayangin gini aja, 10% lah dari PDB. Katakanlah PDB kita 16.000 triliun atau 17.000 triliun, ya kira-kira 1.700 triliun. Besar kan? Baru ada dampak. Iya. Loh, kenapa 10% dari PDB atau 1.700 triliun? Ya 5% untuk mengganti yang defisit kemarin. Betul. Pertumbuhan defisit, 5% untuk target yang kita harapkan kan gitu. Makanya jadi 10% dari itu diharapkan untuk menopang seperti itu. Toh dengan ditopang begitu, jujur ngomong aja ya, rasio APBN kita terhadap PDB itu masih jauh di bawah rasio yang sama dari negara-negara lain. Walaupun digenjot gitu. Saya ingat Bu Sri Mulyani bilang rasio APBN kita terhadap PDB ya baru sekitar 13-15% dari gitu kan. Dan ini akan terus menurun rasio ini. Karena apa? Tax rasio kita paling rendah. Tadi saya bilang tax rasio mungkin 8%. Kalau pendapatan negara paling 11%. Sementara tax rasio di negara lain, you boleh sebutkan mulai Brazil 15%, Cina 20%, India 13%, Filipina, Malaysia, Thailand, semua di atas kita. Kalau negara OECD sampai 35% tax rasionya. Kalau dari data resmi IMF itu tahun 2018 gitu, anggaran negara terhadap PDB Indonesia paling rendah di dunia itu boleh dibilang lah, masuk kategori cuma 16,6%. Karena Malaysia udah hampir 23%, Filipina hampir 22%, Singapura 18% lebih, Thailand ya 22% dan seterusnya gitu. Kalau anggota OECD bicara rata-rata 30% rasio APBN terhadap PDB mereka masing-masing. Jadi kalau saya lihat gini, menurut Perpres 72 yang kemarin lah ya, yang tahun 20 itu anggaran kita itu 2.700-an triliun ya. Pendapatan negaranya paling 1.600-an triliun. Ada defisit 1.000-an triliun kan gitu. Kalau ditambah belanja 1.700 triliun tadi, ya masih dengan yang money creation tadi itu, defisit itu, anggaran belanja kita itu kira-kira jadi 4.400 triliun, ya masih 26% dari PDB. Jadi masih oke. Yang kita khawatirkan sekali lagi adalah kayak zamannya Orde Lama, money creation terus-terusan itu zaman Bank Sentral, waktu itu gubernurnya terkenal tuh Yusuf Muda Dalam. Nyetak uang terus, itu inflasi sampai 640. Kita ini malah dibilang ini peluang emas. Dalam arti nyetak uang tidak begitu nimbulkan inflasi. Sekarang bukti kemarin udah terbukti kan. Betul. Nyetak itu sekian, nggak ada daya inflasinya. Inflasi masih di bawah inflasi lagi keadaan ekonomi normal. Karena tadi ini baru hanya untuk menyeimbangkan naikin demand supaya seimbang dengan supply-nya tadi itu. Asal satu bilang jangan dikorup, jangan dipakai untuk ke luar negeri, jangan dipakai untuk yang salah-salah gitu. Segala itu masih bisa gitu. Nah ini jadi melalui APBN. Dalam keadaan sulit begini saya rasa Presiden bisa saja, udahlah money creation cetak uang 10%, 1.700 triliun, kita nyari di pasar juga sudah susah. Udah ketengan ya. Udah ketengan, bunganya juga kita nggak mampu bayar, bikin crowding out ke swasta juga sudah, bank-bank kita sekarang kerjanya cuma beliin surat utang negara untuk kompensasinya itu kan asetnya naiknya 500-an triliun sampai 600 triliun tuh kenaikannya dari beli gitu bukan karena ngasih kredit gitu kan. Ya udahlah kita pakai money creation itu untuk ongkos yang kita bayar. Tapi nanti begitu sudah mulai mentok, bahkan mulai melampaui supply demand, sudah mulai mau inflasi, kita berhenti. Gitu loh. Ya, jadi itu limitnya ya. Limitnya. Tapi ini kan peluang emas, belum yang sedang ada sekarang ini.
presiden bisa mendapatkan uang besar daripada ngenjot nguber-nguber pajak. Iya, betul. Jangan nguber-nguber pajak sekarang ini. Karena juga nggak ada penghasilan kan. Sedang berat, nggak ada penghasilan. Sekarang Bang Fuad, tadi misalnya 1.700 triliun, itu gimana? Kita membayangkan apa sih yang disebut money creation atau cetak uang ini? 1.700 triliun itu bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya? Ini kan bukan sekedar fisik kan? Dan apa jaminannya? Prosesnya adalah pemerintah bikin program-program melalui fiskal APBN ya, yang tepat untuk rakyat kecil, rakyat miskin, yang terkena dampak COVID, yang kena dampak, yang akan dibelanjakan seluruhnya untuk ke produksi dalam negeri, ya kan? Itu yang dipakai, bukan untuk barang-barang impor dalam negeri. Untuk menciptakan tadi kalau infrastruktur ya di desa aja misalnya gitu, di situ dari sini. Nah pemerintah duitnya dari mana? Itu tadi pemerintah mengeluarkan menjual surat utang ke bank sentral. Di situ jadi dapat sumber uangnya dari bank sentral disalurkan melalui APBN. Teoritis mungkin ya pemerintah berpikir begini, wah kalau begitu melalui SBF, Sovereign Wealth Fund itu yang akan dibentuk oleh Omnibus Law kemarin ya. Saya rasa itu tidak akan mengenai sasaran nanti kalau misalnya ke sana. Ya karena itu bicara bisnis kapital besar yang tidak untuk mengangkat demand side tadi. Ini kan ngangkat demand side, ngangkat rakyat miskin gitu. Jadi benar harus bikin ini. Pelaksanaannya harus benar-benar dari bawah, dipakai manfaat. Karena sekarang jujur ngomong aja orang miskin meningkat, pengangguran meningkat kok. Betul. Di mana-mana. Di mana-mana dari situ. Banyak PHK, banyak perusahaan tutup. Nah, jangan ada juga korupsi, jangan ada apa. Anggap saja ini peluang emas yang sedang terjadi untuk melakukan money creation. Ini peluang emas. Karena kalau keadaan saya bilang supply and demand sedang seimbang, itu inflasi. You bikin gini inflasi. Sekarang udah terbukti tidak inflasi juga, gitu. Artinya ada space atau ruang untuk melakukan money creation. Ya menurut Bang Fuad, hitung-hitungan matematiknya kira-kira ya sampai 10% ya. 10% PDB, kira-kira 5% untuk nutup yang kemarin pertumbuhan defisit, minus 5% untuk program ke depan. Ya katakanlah nanti jadinya 3%, netnya kan nggak apa-apa, kan begitu. Tapi peluang. Nah, terus resiko-resiko lain selain inflasi apa? Ya sekarang menurut saya risiko inflasinya itu kecil. Ya kan karena tadi sedang mengangkat demand side, yang supply ini sedang idle, kapasitinya sedang banyak nganggur kan, kayak hotel sepi, pada hotelnya ada, ini ada perkantoran ada, apa semua supply-nya ini ada, yang nggak ada demandnya. Pabrik-pabrik yang mau bikin ini nggak laku, jadi itu ditolong dari situ. Makanya ketika tempo hari awal-awal ini ada orang yang bermimpi mau memanfaatkan kayak BLBI, pada nggarong duit rame-rame disimpan ke luar negeri. Ya bukan saya nggak ngerti, wong saya ada di pemerintahan tahu waktu itu garongnya rame-rame di dalam diam-diam direstui sebagian petinggi negara juga, gitu kan. Dia bilang ini untuk membantu supply side kami pengusaha ini itu. Pengusaha itu kalau demandnya ada, dia ke bank juga dapat duit. Iya betul. Dia udah ada dia, cuman dia kan memanfaatkan kalau dipegang dia itu duit dapatnya disimpan lagi 2 buat bayar utangnya dia keluar negeri buat yang lain-lain. Ini yang saya selalu waspadai. Konspirasi gini, ya kan? Ini harus untuk rakyat kecil. Iya betul. Ini kan lain. Jadi lo kok sama? Iya bukan sama mungkin ngambil uangnya dari money creation atau utang BI yang bunganya 0%, tapi untuk rakyat miskin. Sementara ini, para kapitalis, birokrat segala macam yang ada itu berpikir, wah ini peluang BLBI versi baru, waduh kan, bisa kita manfaatkan, kita simpan luar buat tutup bayar utang. Hati-hati nih, kelompok ini pasti ini, dan mereka yang bisa lobby pemerintah. Ini yang saya pikir juga ditakuti oleh orang-orang BI juga. Tapi di sini perlu ketegasan presiden. Oke, saya mau begini, ini ada begini-gini, dimanfaatkan betul gitu. Ada moral hazard ya, karena kalau kita lihat kan Bang Fuad, kemarin BI seingat saya pada waktu ada semacam diskursus ini bahkan perdebatan ini kan termasuk yang agak keberatan, reluctant awalnya, ya kan?
Kalau tidak ada Perpu, BI juga tidak usah beli di perdana kan, surat utang negara gitu kan. Tapi adanya Perpu untuk terobosan dalam keadaan pemerintah kepepet. Ya BI antara lain juga kan pengalaman dari BLBI dulu dimanfaatkan begini hanya ada keseret macam-macam. Saya bisa memahami juga apa ketakutan BI dari riwayatnya dulu gitu kan. Ya ini memang harus dijaga. Dan memang kan ada kecenderungan dari pemerintah ingin menempatkan kembali BI itu sebagai bagian dari eksekutif, tidak mau independen kan. Nah itu menurut Bang Fuad gimana tuh? Gini, sebetulnya ada dua pendekatan yang namanya independen itu secara konstitusi hitam di atas putih, tapi juga benar-benar mau jalan sendiri-sendiri. Dalam praktek itu dulu di dalam masa Orde Baru itu ada yang namanya Dewan Moneter ya. Sebetulnya ruangan independensi BI waktu itu juga besar, hampir Dewan Moneter hampir nggak ngapa-ngapain tuh, wong saya ada di situ. Iya. Saya staf walinya hampir nggak banyak ini, malah yang ada BI-nya sendiri waktu itu bikin BLBI di luar kendali Dewan Moneter, bikin BLBI itu kan oknum-oknum aja itu direksi di BI waktu itu. Sehingga kemudian berbuntut panjang sampai melahirkan OJK segala gitu. Kan OJK sebenarnya nggak perlu ada OJK kan kalau dulu karena orang nggak marah sama BI, ya kan zaman itu pengawasannya. Karena bisa diawasi dari BI. Ya. Jadi sebetulnya itu yang penting itu koordinasinya. Koordinasinya itu terlepas daripada konstitusinya itu koordinasinya. Fiskal ini mesti dibantu ditopang oleh ini. Kalau di jalan sendiri-sendiri negara masing-masing kayak dua negara hancur. Iya betul. Jadi walaupun konstitusinya ada atau tidak ada, yang paling penting itu adalah bagaimana, kalau dalam teori itu ya, kurvanya itu namanya ISLM, kurva fiskal, kurva moneter, di ekonomi itu juga ada, itu mesti kerjasama, itu lepas daripada hukum atau konstitusinya. Kalau masing-masing mau jalan sendiri, ya nggak jalan satu ke sana satu ke sini gitu loh. Harus ada koordinasi yang sungguh-sungguh, yang saling menopang. Saya rasa itu di Amerika independen ya ada, tapi pada saat-saat tertentu dia kerjasama dengan bagus. Misalnya bagaimana menghadapi pandemi stimulus sampai 3,2 triliun, ya kan? Segitu rupa, ya dijalanin juga. Iya. Jadi menurut Bang Fuad ya, tadi kalau salah satu solusi jangka pendek, shortcutnya adalah money creation atau cetak uang dan bisa dilakukan. Dan sudah dilakukan, tinggal bagaimana apakah perlu political will dari pemerintah, dan ini salah satu jangka pendek, mungkin solusi jangka pendek terutama bagi masyarakat di bawah kan, di bawah. Nah, kalau misalnya ini tidak dilakukan ya, dan business as usual, cari utangan baru, nah apakah bisa kita nanti pada satu situasi tidak bisa bayar utang lagi? Saya kira tahun 24 sudah mulai akan terasa megap itu. Sekarang gini aja, itu ada juga oleh saudara Antoni Budiawan, itu bagus juga dia membuat analisis ya. Tahun ini kita bisa defisit lebih dari 3%. Terus defisit lagi lebih dari 3% itu tahun 21 ini, 5%-an sekian. Nanti mungkin 22 sekian, kan boleh sampai 3 tahun katanya kan defisit yang bebas dari batasan 3% PDB defisit APBN maksud saya. Nah habis itu bagaimana itu nanti? Itu mulai akan timbul dari situ. Karena apa? Pasti ada kontraksi kan. Waduh berarti sudah nggak bisa defisit lagi APBN, berarti kan mengecil, kontraksi di situ. Nah itu juga bisa menimbulkan masalah kalau nggak diantisipasi dari sekarang gitu. Kemudian utang kalau apalagi kalau ini utangnya terus yang berbunga semuanya itu, utangnya nggak akan ketolong, nggak akan kebayar. Makanya ini utang disalurkan ke BI itu tidak harus dibayar, bunganya 0%, ya memang memberatkan neracanya BI ya biarin aja lah neracanya BI berat-berat gitu kan, cuman ini aja. BI kan bukan perusahaan go public, bukan apa, nggak apa-apa juga lah masih BI punya gitu. Atau ada apa-apa pemerintah kewajibannya untuk menutup, kalau sampai modalnya negatif harus nambah gitu loh pemerintah.
Jadi nanti tetap akan ada problem kesulitan membayar hutang lagi. Kalaupun nanti nggak ada problem hutang, mulai nanti akan masalah waktu bagaimana menghadapi kontraksi dan sebagainya gitu. Sementara ini kan di satu pihak ya misalnya gini, pemerintah itu membuat sekarang namanya SBF, apa tuh Nusantara Authority apa gitu ya, semacam lembaga pengelola investasi gitu kan, yang nanti keluar negeri katanya kan janji. Menurut saya, mohon maaf sekali gitu, itu mah nggak akan jalan. Iya. Itu agak susah saya membayangkan, tidak menjelek-jelekin niat baik gitu. Tapi saya nggak bisa membayangin, apa iya ada orang mau ujuk-ujuk pada naruhin duit uang negerinya lagi di bisnis. Karena apa? SBF itu sejenisnya itu di mana dibentuk itu kayak Temasek, itu negeri yang surplus. Iya. Surplus cadangan falasnya, surplus ini, itu bikin kelebihannya ini untuk mulai. Ya kan? Mengelola gini. Betul. Nah ini negara sedang dalam keadaan begini, defisit semua, mau naruh itu duitnya dari mana? Ya dari defisitnya, dari utang lagi. Orang lain apa iya mau, dalam hati saya, logika saya gitu kan. Ya orang cuman bikin ya basa-basi kan. Namanya didatangi poin, ya dan nanti saya komit sekian. Nanti waktu teknisnya sampai pemerintahan ini selesai, menurut saya misalnya apalah, nggak ada ya wujudnya itu. Ini kira-kira mirip ibu kota baru lah. Ya kan? Masih di awang-awang. Di awang-awang sampai nanti selesai juga itu nggak ada wujudnya gitu loh, kira-kira gitu. Nah, Bang Fuad, kan kalau kita lihat salah satu yang diandalkan oleh pemerintah kemarin dan menghadapi berbagai macam protes itu namanya Omnibus Law. Dan dianggap Omnibus Law ini mungkin sebagai obat bahwa investasi akan masuk, investor akan masuk. Bahkan beberapa waktu ini di awal tahun ini juga udah kelihatan nih, investasi mulai masuk dan digadang-gadang pertumbuhan akan 5%. Akan masuk nggak sih investor itu? Ya sekarang kan masih baru sebatas akan, ya kita lihat saja nanti. Omnibus Law itu terus terang aja itu saya kalau melihat itu dari dua sisi. Ada baiknya, ada masalahnya gitu loh. Ya. Karena memang banyak birokrasi yang bikin kita itu muak gitu. Betul. Yang coba dipotong dari Omnibus Law itu. High cost ya. High cost sekali. Dicoba oleh Omnibus Law itu di-cut. Gitu kan. Tapi the spirit dari para birokrasinya itu sangat penting. Iya. Kalau enggak, sama aja. Itu dikerjain aja di bawah. Saya sih udah ngerasain sekarang dalam urusan kita hidup sehari-hari, urusan dengan birokrasi. Saya jujur ngomong ya, tidak punya keraguan bahwa pemerintah, khususnya presiden itu ingin sekali tuh mau menghajar ini semua birokrasi yang bikin kesel, bikin mahal, bikin apa gitu kan. Itu aku yakin itu. Kita hidup sehari-hari aja sebetulnya sekarang ini makin susah kok untuk urusan dengan birokrasi. Betul. Misalnya ada OSS apa ya kan, one single apa submission itu, submission itu sekarang kalau praktek orang prakteknya lebih susah Pak, lebih lama Pak, gitu loh. Karena itu sebetulnya on top saja Pak, tambahan online itu Pak, tambahan dari yang tradisional, yang biasa Pak, itu tambahan Pak, tambah ruwet. Itu iya, yang lama iya Pak katanya gitu. Oh iya, terus contoh sehari-hari aja. Zaman sekarang Anda nggak punya anak, ya, Anda mau bikin apa? Itu apa namanya, akte kelahiran. Kayaknya sekarang pakai saksi. Anak lahir dari rumah sakit minta ada 2 saksi, kan tuh menambah jalur birokrasi, nambah jalur birokrasi. Rasanya dari zaman dulu nggak ada itu. Ya keterangan dari rumah sakit, dari dokter itu tuh bikin udah cukup. akte. Sekarang tambah. Anda mau urusan apa saja, memperpanjang HGB yang habis 20 tahun, ya. Dulu itu kayaknya sodorin, bayar sekian, langsung sekian, selesai jadi. Ini, itu dikeluhkan. Sekarang ini lebih ruwet. Bisa berbulan-bulan, ongkosnya mahal, urusannya banyak. Anda boleh ngomong apa saja lah. Itu semuanya itu sekarang tambah ruwet. Loh, katanya jadi ketika di satu pihak petinggi negeri itu ingin ini diperangi, disederhanakan, disimpelkan. Di satu pihak dengan berbagai macam alasan
itu diberatkan pelaksanaannya. Ya tentu tidak semuanya, tapi yang dirasakan oleh masyarakat, kok tambah susah, tambah mahal, tambah ruwet gitu loh. Katakanlah nggak bayar, tapi tambah dibikin tambah ruwet, gitu. Nah ini yang saya bilang, semangat para penyelenggara negaranya itu belum ada. Waktu dicabut ada yang jagal ini, ada yang menyembunyikan ini, menyembunyikan itu. Kemudahan-kemudahan itu kan, dia praktek aja jalan. Nah memerangi ini bagaimana? Itu perlu waktu kan? Perlu waktu, perlu struktur, infrastruktur, perlu keteladanan, aduh macam-macam ya. Macam-macam. Gitu. Nah, saya juga termasuk yang agak pesimis bahwa Omnibus Law ini bisa menjadi semacam panacea gitu, semacam obat gitu ya. Karena seperti yang dulu juga tax amnesty seolah akan mendatangkan, tapi juga tidak sesuai dengan target. Yang ada malah menurunkan penerimaan pajak. Iya. Nah, kalau Bang Fuad lihat ya, kan ini ujian kita ini mungkin di triwulan ini atau malah di 1 semester ini. Ya, karena juga berkejaran dengan vaksin. Banyak sektor termasuk yang non migas yang menjadi tempat bergulirnya ekonomi ya. Misalnya pariwisata dan lain-lain kan belum bisa bangkit juga gitu. Nah, sektor apa sih kira-kira yang ada itu, yang bisa mungkin memberikan semacam driving force gitu untuk paling tidak memperbaiki keadaan? Kan pemerintah udah membentuk itu ekonomi kreatif, ya. Tapi sebelum ekonomi kreatif yang tradisional ini saja, kalau betul dimudahkan jalannya, tidak banyak mendapatkan. Terus terang aja di kalangan pengusaha itu begini loh, Pak, kalau pemerintah nggak bantu nggak apa-apa lah Pak. Tapi jangan dipersulit. Jangan ganggu, jangan dipersulit. Itu udah penting dah bagi kami gitu. Artinya itu loh. Tapi kan nggak ada yang berani ngomong. Aduh Pak, zaman sekarang ngomong mampus dah kita Pak. Tapi diam-diam itu saya ketemu asosiasi di telepon ini itu Pak, gimana kan dulu zaman mana Pak, gini gitu loh. Ketakutan yang itu yang mungkin mengatakan jadi apakah itu ada kaitannya dengan indeks demokrasi yang menurun, ya kan, freedom yang menurun. Orang semakin takut bicara. Takut bicara. Kenapa? Aduh Pak, Bapak itu saja yang pengusaha besar ngeritik begini, waduh Pak. Izinnya nggak diperpanjang, izinnya dicabut, ini itu segala gitu kan. Nah, padahal itu tokoh Pak, jadi takut nanti diperiksa pajaknya Pak, nanti takut di ini Pak, dicari-cari ini tuh. Ini tantangan bagi pemerintah, gitu loh, harus di ini. Sehingga kalau dipanggil asosiasi-asosiasi itu juga udah hati-hati sekali. Udahlah Pak. Itu yang bermain itu sama itu nanti kami ada apa-apa gitu loh. Faktor-faktor ini tadi kembali di latar belakangi mungkin oleh faktor korupsi dalam artian luas ya. Kemudian kekuasaan di situ, nggak mau dikritik. Ini yang tadi saya faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi yang mengganggu. Itu tantangannya itu luas gitu kan. Maka saya tadi ya udah, sekarang kalau yang fokus bisa dilakukan apa dulu, harus ada pengawalan yang ketat dari penguasa. Jangan dikatakan sekarang ini kan yang masalah antara kata dan perbuatan gak nyambung terus jalan masing-masing gitu kan. Ini jualannya kayak propaganda, pelaksanaannya lain, jualan propaganda, pelaksanaannya lain gitu kan. Masing-masing cuma cari aman, cari selamat, sampai periode saya, jabatan saya habislah, nanti problemnya udahlah belakangan aja gitu. Suasana seperti itu tuh bahaya gitu loh. Sebab tidak menjaga untuk berikutnya lagi, kelanggengan atau kelangsungan pada periode berikutnya. Seperti saya tadi katakan bahwa sampai dengan Orde Baru, sampai dengan Pak Habibie, Pak Gus Dur, Ibu Mega, borrowing capacity negeri ini masih utuh. Karena
kita belum pernah ngutang, yang sun segala macam BUMN-nya masih kuat. Dihitung, udah saya ingat betul disuruh menghitung zamannya Orde Baru itu. Coba utang kita yang hanya pinjaman bilateral, nggak ada apa-apanya dibanding asetnya, net worth-nya BUMN. Apa ini kilang ini, saya kasih contoh coba kilang apa Cilacap, kilang apa Balongan atau apa segala macam gitu. Iya cukup aman gitu loh. Padahal belum ada itu loh kapasitas gitu kan. Masih memadai gitu loh. Bahwa jadi masih apa ya, solvable betul lah pemerintah itu gitu kan. Karena nggak ngambil utang. Nah ketika ini meninggalkan warisan ini menurut saya bagus. Makanya kemana dia bilang, wah aset negara begini-gini, aduh ini mah cerita dongeng itu, ya kan? Ketika itu masih belum dipakai, ini sekarang dieksploitasi habis-habisan borrowing capacity itu sampai sekarang itu sudah mentok. Mau backupnya apa? Ini sekarang backupnya kan lautan kita luas katanya, itu kan nggak real gitu kan? Kamu mau jual lautan gitu kan? Atau jual pulau? Iya, pulau gitu kan nggak bisa. Itu kan dulu kan KN BUMN di situ gitu kan, ada pembukuannya, ada auditnya gitu kan. Dulu kan BUMN saja selalu berkontribusi kepada APBN. Sekarang malah sekarang kan lebih banyak nyedot, menggerogoti. Penyertaan modal negara istilah sekarang kan PMN terus menerus besar gitu kan. Jadi, nah ini tadi saya bilang utang 6.000 triliun itu baru utang negara loh ya. Iya betul. Kalau utang BUMN lebih berat lagi nanti itu, gitu loh sekarang. Dan kalau kita lihat kan cukup lumayan itu ya, beberapa perusahaan BUMN yang kelihatannya mempunyai tanggungan utang yang luar biasa. Gitu. Dan jangan lupa hutang BUMN itu walaupun tidak dalam perhitungan untuk menghitung tadi PDB yang 60% rasio maksimum utang itu negara atau utang negara sekian itu kan tidak dihitung, itu dianggap utang BUMN, dianggap utang swasta kan. Tapi jangan lupa Anda, karena dia itu punyanya negara. Dia itu sebetulnya semi utang pemerintah. Pemerintah itu ada namanya contingency liability, yang itu bisa iya jadi utang negara, bisa tidak, tergantung keadaan. Nah, misalnya kasusnya itu Jiwasraya kan hanya pemerintah. Bailout. Nah, itu kan swasta, utangnya juga dihitung swasta, bukan utang negara. 22 ya kan? Triliun kalau tidak salah. Nanti Asabri akan begitu dan banyak hal-hal seperti itu. Kalau nggak bisa bayar, PCK misalnya nanti nggak bisa bayar, ya ke pemerintah juga. Sebenarnya uang ini yang dikorupsi udah dibawa orang, yang menanggung akhirnya. Jadi harusnya di APBN itu dicatat tuh bahwa catatan contingency liability, hutang yang bisa iya, bisa tidak. Bisa benar-benar ditanggung pemerintah, bisa tidak, tergantung BUMN-nya mampu bayar apa tidak mampu bayar kan begitu. Itu tulis berapa contingent liability-nya di APBN, setiap APBN itu, bahwa supaya pemerintah itu lebih hati-hati dan lebih waspada. Karena walaupun nggak diteratur negara, tapi kalau ada apa-apa dia nggak bisa bayar, baliknya ke negara juga gitu loh. Itu namanya badan usaha milik negara. Milik negara. Itu kalau tidak salah, apakah Bang Fuad sudah hitung ya berapa jumlah utang kalau dengan BUMN itu? Ya utang BUMN kan tidak akan kalah juga itu kan utang negara, jangan-jangan itu. Kira-kira ya. Tapi saya lupa tuh angka ada sih saya catat tapi saya tadi nggak siapin gitu loh. Jadi tapi besar utang. Besar ya. Saya ingin sedikit kembali ke belakang kan dulu Bang Fuad ini pernah menjadi Menteri Keuangan di era krisis 97-98. 97 tadi udah digambarkan bahwa situasinya mungkin lebih atau tidak sekompleks sekarang. Nah, dulu karena ada utang swasta yang dipinjam untuk jangka waktu panjang, tapi diinvestasikan jangka pendek ya kalau tidak salah. Ya, jadi ada mismatch dari swasta itu. Dia ngambil utang dalam mata uang asing, falas. Tapi untuk proyek yang nanti akan menghasilnya itu dalam rupiah. Iya. Jadi kalau dia dapat hasilnya rupiah kan mesti ditukar dulu ke falas, ke dolar. Nah kalau dolarnya harganya gila-gilaan kan ini nggak bisa nutup. Dan ya itu, kan? Itu mismatch. Jadi
Harusnya kalau penghasilan dari satu proyek itu nantinya rupiah, pinjamannya harusnya rupiah. Kalau falas boleh dari falas, satu. Kedua, proyeknya ini jangka panjang. Tapi cari pinjaman medium term notes. Jangka pendek. Jangka pendek. Nah, ini belum apa-apa ini udah jatuh tempo. Jadi ada 2 double mismatch dulu itu. Tapi itu swasta. Karenanya ketika ada kayak begitu, pemerintah digiring oleh IMF. Ya saya di pemerintah, tapi saya jujur ngomong, kalau orang yang zamannya itu tahu saya menentang, saya tidak setuju. Saya bilang urusan swasta biar selesaiin sama swasta. Swasta nasional urusan sama swasta asing ya selesaikan sendiri. Lu untung makan sendiri, ya rugi lu selesaikan sendiri. Betul. Gitu loh. Jangan dibuang sih. Tapi kan ini lobby, pengusaha-pengusaha ini lobby, macam-macam dongeng, pejabat-pejabat pemerintah. Terus itu seolah-olah diambil alih oleh pemerintah, ada Frankfurt Agreement, ada ini, ada itu. Ya pemerintah masuk keranjang sampahnya mereka. Mereka aja udah pesta pora, pemerintah masuk. Iya. Ke septic tanknya itu mereka itu gitu kan. Ya saya sih nggak mau waktu itu. Ya dimusuhin saya sama orang-orang itu. Bandit-bandit itu pada berkonspirasi. Saya bilang ya selesaikan mereka dong. Iya. Ya kan apalagi waktu itu jujur ngomong, saya jujur ngomong itu ada saksinya udah meninggal tuh udah ngerti lah. Saya sampai bilang sama Presiden pada waktu Pak Harto, Pak biarin aja Pak, saya bilang itu. Sekarang ini praktis sudah jatuh ke tangan negara itu. Betul. Eset-eset swasta itu, BCA, Bank Niaga, macam-macam lah sebutkan ini itu udah punya negara karena mereka utang ke BI, BLB itu kan nanti BLB kan tanggung negara, udah punyanya kita semua. Udah dulu di perut juga susah, mereka bilang dengan trickle down effect udah raksasa, mereka lupa nggak mau bagi nggak mau apa, mereka ya kena kualat saya bilang itu, saya pakai bahasa enakan aja sama Pak Harto, kualat itu Pak. Mereka pada serakah, sekarang udah jatuh praktis milik kita. Jadi apa? Udah sekarang kita yang jadi kapitalis negara aja kan, punya negara punya rakyat, jadikan BUMN baru aja. BCA udah jatuh punya kita 97% kok. Semuanya udah punya kita. Peace. Mereka, waduh. Ini saya bilang kesempatan. Tapi karena ada pergantian pemerintah, ya terus Anda tahu. Mereka bisa dapatkan balik ke tangan-tangan mereka ke swasta itu, pemerintah ditinggalin sampahnya, utangnya, ya kan? Itu yang saya bilang pemerintahnya goblok, ya kan? Sekarang pemerintahnya bangkrut, ya kan? Padahal saya bilang kita udah sehat, pemerintah keuangan negara nggak ada masalah. Waktu itu saya bilang gitu, nggak ada masalah. Yang bermasalah mereka kok. Iya betul. Udah mereka sekarang ngambilin BB, ambilin punya negara, udah punya kita, udah melalui BPPN waktu itu kan. Badan Penyataan Perbankan Nasional, ya sudah, sekarang udah punya kita, saya bilang gitu. Kalau bawel-bawel orangnya jeblosin penjara aja tuh semuanya masukin kirim Nusa Kambangan, saya bilang itu di DPR juga saya ngomong begitu kan. Udah, ya tapi karena pedoman politik mereka berkonspirasi, mereka luar negeri juga berkepentingan. Waduh, jujur ngomong aja petinggi-petinggi luar gitu bilang sama saya gini, Pak Fuad, ya. Mereka ini pada utang nih, si pengusaha-pengusaha konglomerat lah kalau istilah dulu itu pengusaha. Ke kami nggak pada bayar, mereka itu nakal-nakal bandit-bandit. Ya urusan mereka lah nggak bayar. Lu juga dulu ngasih pinjaman ke mereka bagaimana? Jaminannya apa? Kan gitu. Enggak, diambil alih sama negara saja, negara yang bayar kita. Loh terus kalau mereka sama negara takut. Kalau saya kan gitu, disampaikan oleh si Fulan, negara takut mereka. Mereka takut dengan pemerintah, mereka pengusaha-pengusaha itu takut lah sama pemerintah. Jadi lu bayar kita, enak aja. Saya bilang gitu. Ya kan? Ya tapi yang model kayak saya yang keras nggak setuju gitu ya memang terpelanting ketendang duluan kan gitu. Mereka yang berkonspirasi internasional berkepentingannya itu bukan karena sebetulnya internasional itu kepentingannya itu bukan karena mau menolong pengusaha itu. Dia mau kreditnya dibayar utangnya. Kedua, dia punya peluang apa dalam istilahnya restrukturisasi perusahaan jasa mereka masuk. Jadi penasihat keuangan, penasihat ini, audit itu semacam-macam lah, pesta lagi. Sampai pada ada waktunya Pricewaterhouse misalnya omset tertingginya dari Republik Indonesia, omset dunianya itu tertinggi dari kita. Pesta. Ketiga mereka juga pesta bisa beli barang murah dari kita. Ya kan? Kepentingannya mereka, tapi akhirnya semua ini harus ada yang nanggung kan? Nah yang nanggung ini pemerintah. Sampahnya ke pemerintah.
Itu. Jadi tapi ya pemerintah karena pemerintahnya solid, tadi saya bilang nggak punya utang di luar pinjaman bilateral, masih sanggup mikul itu. Tapi kalau sekarang pemerintahnya juga sedang cengep-cengep kebanyakan utang, negara swastanya begini, ya swasta juga udah pada banyak nyimpen di luar negeri. Sekarang kan mereka juga ada pengalaman dari kejadian BLBI, mereka udah pada siap di luar negeri semuanya, pada nyimpen duitnya di sono, karena kata Pak Jokowi menyimpan 11.000 triliun. Ya tapi mana itu kan nggak balik juga ke sini kan. Waktu itu saya dengar langsung tuh beliau bicara di istana. Iya. Mengatakan bahwa ada 11.000 triliun. Nah, udah diulang di beberapa tempat. Ya kalau itu sih saya percaya masalahnya. Itu Bagaimana di sini cara masuk? kembalikannya itu. Ya. Kan harusnya ada lobby, ada mungkin dikumpulkan atau semacam itu ya. Atau juga perlu dipaksa kan. Iya. Nah, jadi Bang Fuad tadi pelajaran dari krisis 97-98 dari moneter, kemudian termasuk ada penutupan bank dan krisis ekonomi, ada krisis sosial, krisis politik, multidimensi gitu ya. Kan kita tentu nggak berharap ini terulang lagi, ya kan? Di waktu-waktu sekarang ini terutama. Tapi kan bahan-bahannya itu kelihatan ya bisa menumpuk ke sana gitu. Dan ini yang mengkhawatirkan. Nah, karena itu tadi saya nanya menghadapi 9798 bisa terjadi macam-macam. Sampai dulu makan pun dikasih kupon makan ya. Stamp food gitu. Jadi ya kita apalagi nih dengan pandemi tadi di mana hampir semua sektor merata kan. Banyak orang sekarang beralih ke kuliner dan lain-lain gitu ya, yang bisa menghasilkan yang dikonsumsi. Nah, kalau ada pertanyaan what is to be done? Ya, tadi kalau dari sisi jawaban untuk menutupi defisit kita udah ada jawabannya. Nah, di sisi lain mungkin yang secara umum yang Bang Fuad lihat dari pengalaman 9798 itu apa? Karena itu kan akan mencapai kemana-mana, bahkan mencapai kepada persoalan kepemimpinan nasional. Yang paling gampang sekarang what has to be done itu buang semua vested interest. Jangan semua pos anggaran negara untuk ini semua udah pada matanya melototin ini bisnis. Nuansa itu, bau-bau itu kan ada. Udah kan? Jangan juga terlalu dipolitisir, misalnya bansos apa, jangan terlalu dipolitisir. Udahlah. Ya. BLT mungkin lebih tepat ya, cash transfer. Iya, cash transfer. Cuman datanya harus benar supaya tidak disalahgunakan. Itu kan. Nggak boleh ada. Saya tadi paribus itu begitu, nggak boleh ada konflik, nggak ada interest, nggak ada apa masalah itu. Itu untuk mengefektifkan semua polisi. Kalau nggak semua polisi itu runtuh. Iya benar. Anda jangan salah bahwa yang dulu ini sekarang ini jujur sejarah sedang terjadi, sedang berulang, hati-hati. Dulu itu ketika kemudian ada crash secara ekonomi gitu, ya kalau keadaan kayak begini aja kan ini sudah ya soal hitungan kapan aja kan ini. Oh itu, nanti para ekonom ini terutama yang berkuasa itu ya akan kompak. Seperti dulu tuh kompak pada jelek-jelekin Presiden Soeharto, ya kan? Padahal saya tahu persis, ingat ya saya tahu persis, Pak Harto anti betul BLBI, marah betul, ya di rapat tuh saya ada, ini jeblosin macam-macam gitu tuh saya tahu bener. Tapi seolah-olah itu BLBI kreasinya Pak Harto, fitnahnya kayak gitu. Nanti sama saja. Kalau ini ada apa-apa, Pak Jokowi nanti akan jadi sasarannya. Bahwa ini karena Pak Jokowi begini itu nanti sasarannya itu. Hati-hati itu. Kelompok ini memang selalu bisa menikam dari belakang. Nikam belakang hidup hidup di ombak begitu aja dia ngikutin ya kan. Apa namanya, ada istilahnya itu riding the wave. Riding the wave. Ini sekarang sedang saya lihat kok ini kayaknya sedang berulang gitu. Jadi kadang-kadang jadi pejabat, tapi kadang-kadang pura-pura jadi kritikus, pura-pura jadi konsultan, pura-pura ini memberikan warning ini itu segala macam gitu kan. Hati-hati. Korbannya biasanya
Ini kalau di Indonesia yang kejadian seperti itu. Iya. Jadi mereka yang penting ya menikmati dulu Ya, kekuasaan. dan akhirnya gitu. mencari kambing hitam. Cari kambing hitam. Dan tetapi ya damage-nya udah selesai, artinya terjadi gitu. Udah selesai. Recovery-nya ini nanti akan lebih sulit. Kalau ini, ya kan, cost-nya akan lebih mahal. Karena damage-nya itu udah lebih besar lagi gitu loh. Iya. Ya, karena udah banyak. Kalau dulu misalnya aja dulu aset-aset nasional benar-benar masih banyak di tangan negara ataupun di tangan swasta nasional termasuk negara. Sekarang misalnya sudah pada aset-aset nasional yang dulu kepunyaan swasta nasional maupun negara sudah banyak beralih, ya kan, keluar gitu kan. Ya kita sementara itu kita tidak bisa memberikan penambahan. Jadi saya mau mengatakan ini, secara nasional aset kita menyusut, ya secara nasional karena ingat PDB kan ada pendapatan domestik bruto, tapi kan ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu kurangi oleh pendapatan asing gitu kan. Iya. Asetnya menyusut, utangnya membengkak. Ketergantungannya ini. Keuangan negaranya juga nyusut. Apa nyusut? Nah itu nanti recovery itu sulit gitu loh, akan lebih lama gitu loh. Itu saya juga selalu mengingetin. Dan semua yang memperburuk situasi ini adalah faktor-faktor non ekonomi gitu loh. Semuanya itu ada semangat berlomba-lomba untuk memanfaatkan posisi kekuasaan ya untuk gengnya, grupnya. Itu kan sekarang itu terasa betul ada. Kalau ini masih kuat, ya agak sulit itu, karena itu melumpuhkan berbagai macam kebijakan. Seperti tadi itu kan, Omnibus Law ini bagus di satu pihak, ya, tapi untuk melaksanakan ini perlu waktu lama karena suka mental bagaimana nggak siap, belum nanti perbaikan peraturan perangkatnya, sosialisasinya segala macam. Jangan-jangan ini belum turun, baru sebagian kecil yang bisa berjalan. Iya ya. Belum lagi kalau bicara penentangan dari beberapa elemen, dari kalangan buruh, pendidikan dan lain-lain. Karena trust sudah nggak ada, sehingga ketika mungkin pemerintah niatnya bagus, tapi udah kehilangan trust dari masyarakat. Padahal trust ini kan penting. Kalau negara dalam situasi darurat saja kayak dulu nih kan Bang Fuad, saya ingat banget tuh, berkali-kali dalam sejarah. Terakhir tahun 97-98 juga, orang menjual emas, orang menjual dolar, ya kan? Ada gerakan cinta rupiah dan sebagainya gitu. Bahkan kalau di zaman awal-awal dulu, anting-anting orang karena percaya sama pemerintah ini buat beli pesawat, buat beli apa. Saya kira benar itu, trust. Kehilangan trustnya itu luar biasa sekarang. Kepercayaan ini yang sangat mahal. Saya kira ini lebih dari 1 jam ya, Bang Fuad. Luar biasa. Terima kasih atas obrolan tentang ekonomi, prospek ekonomi, pelajaran-pelajaran ekonomi, dan tadi kalau kita lihat Bang Fuad sudah memberikan gambaran dengan angka-angka dan penjelasan yang mungkin bisa dimengerti oleh publik, tapi terutama adalah harus dimengerti oleh para pengambil kebijakan gitu. Mudah-mudahan Pak Jokowi juga ngerti. Salah satu yang perlu dilakukan dalam waktu cepat, tadi usulannya Bang Fuad Bawazir, adalah segera cetak uang dengan mempunyai dampak yang lebih tinggi gitu. Kan sekarang ini jangan tanggung ibaratnya gitu ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan mungkin bisa menyelamatkan defisit APBN dalam waktu dekat kira-kira gitu ya. Selagi demandnya lagi rendah, Selagi aja beli lagi jangan sampai nanti hancur. Udah seimbang lagi, udah ada peluang itu udah hilang. Akan inflasi. Iya. Gitu. Nah, ini yang saya kira salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan, dikaji dan sebagainya dari pemikiran ini. Ya. Dan mudah-mudahan kita ya dalam waktu dekat juga bisa menyelesaikan pandemi global ini dengan vaksin, kan itu harapannya. Tapi kalau kita masih terlambat dibanding negara-negara lain, tentu dampak ekonominya juga akan berkepanjangan, kira-kira gitu ya. Terima kasih Bang Fuad. Ya, terima kasih. Sangat sama-sama. mencerahkan. Dan saya kira nanti kita ada dialog atau diskusi lebih lanjut. Tapi tadi itu saya kira cukup
menjadi sebuah dasar untuk memotret 2020 dan 2021 and beyond. Gitu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bung Fadli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.